Kembali lagi dengan saya Imam. Hari ini kita akan bertanya-tanya nih seputar pembahasan hukum. Jadi hari ini kita akan menghadirkan dua narasumber, Gio dan juga Jeremy, untuk bertanya-tanya seputar perihal yang mungkin kita lakukan setiap hari, yaitu paylater dan kredit. Kira-kira kalau dalam pembahasan hukum apa sih yang harus kita petik? Untuk hal tersebut, mari kita pelajari sama-sama. Untuk itu, mari kita panggil narasumber pertama untuk menjelaskan paylater. Jeremy, silahkan. Oke teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan apa itu pengertian kredit. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Pembayaran, kredit itu adalah penyediaan uang oleh bank kepada nasabah, yang dimana nasabah itu diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut dan mereka dikenakan bunga dan jangka waktu tertentu. Kalau menurut konteks hukum, kredit adalah bentuk perkataan utang formal yang diikat dalam janji tertulis dan selalu diawasi secara ketat oleh OJK atau Bank Indonesia. Nah, teman-teman, barusan kita mendengar penjelasan kredit dari Jeremy. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari Gio seputar paylater. Untuk itu, Gio, waktu tempat kami persilahkan. Oke teman-teman, setelah sebelum menjelaskan oleh teman saya tentang apa itu kredit, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu paylater. Paylater merupakan metode pembiayaan jangka pendek yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan fintech seperti Shopee Paylater, Akulaku, Kredivo, dan lain sebagainya. Di dalam hukum, paylater termasuk bagian dari layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang biasa disingkat dengan LPBBTI yang diatur di dalam POJK nomor 10 tahun 2022. Meskipun paylater ini tidak termasuk dalam wilayah perbankan, namun paylater ini tetap diawasi oleh OJK di sektor non-bank. Nah, teman-teman, barusan kita mendengar penjelasan dari kedua narasumber kita perihal kredit dan paylater. Kali ini apa sih bedanya? Untuk itu narasumber kita yang dua orang ini akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan paylater dan juga kredit. Oke Gio dan teman-teman sekalian di sana. Kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan kredit sama paylater tuh. Jadi kita lihat dari lembaga pembiayaannya. Jadi kalau misalnya kredit itu lembaga penyelenggara itu misalnya dari bank atau misalnya dari koperasi. Nah kalau misalnya paylater, lembaga penyelenggara itu mereka misalnya perusahaan-perusahaan yang hukum perseroan terbatas dan sama-sama harus diawasi oleh OJK. Itu Gio. Oh, betul itu Jere. Nah, untuk kredit sendiri biasanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar dan sifatnya jangka panjang seperti contohnya kredit kendaraan bermotor, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk paylater sendiri cenderung untuk biaya konsumtif harian seperti misalnya makanan, layanan tiket, atau untuk belanja di e-commerce. Gitu. Jadi teman-teman, tadi itu kan perbedaan nih, apa itu paylater dan kredit. Kira-kira kalau kita mau melakukan itu, mana sih yang lebih bagus perlindungannya, mana sih yang lebih aman kepada kita? Untuk itu, ayo kita tanya ke narasumber kita. 3. Oke teman-teman sekalian, kita akan membahas apa sih perbedaannya perlindungan hukum kredit dan paylater. Nah, kalau misalnya kredit itu sudah dipastikan aman karena ada sistem hukum perbankan yang mapan. Nah, kalau misalnya terjadi uang prestasi, itu bisa ditempuh melalui peradilan umum, gitu Gio. Oh, gitu aja. Nah, untuk teman-teman sekalian, sedangkan untuk paylaternya sendiri lebih berfokus kepada perlindungan data pribadi, edukasi konsumen, dan transparansi hukum. Nah, namun jika terjadi permasalahan atau terjadi sengketa, dapat dilakukan penyelesaian melalui LAPS SJK, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Seperti itu. Jadi memang kredit gitulah, karena kan kredit kan regulasinya ketat dan lama berjalan. Betul Jer, tapi di paylater ini sistemnya lebih praktis, mudah dijangkau, namun diperlukan kehati-hatian kepada pengguna paylater karena data kita mudah tersebar ke publik. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah ada acara nih. Tadi kan barusan Jeremy dan juga Gio menjelaskan apa itu paylater dan juga kredit. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih garis besarnya dari kedua materi tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita bicara paylater, kalau kita mengacu dalam PJOK nomor 10 tahun 2022, paylater itu merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diselenggarakan oleh fintech. Fintech ini kayak
aplikasi atau perusahaan gitu teman-teman, perusahaan teknologi. Itu seperti e-commerce yang kita jumpai seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Kemudian kredit ini teman-teman, kalau kita dasari dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit ini merupakan fasilitas jangka panjang atau menengah yang disalurkan oleh bank. Jadi kredit ini teman-teman biasanya dilakukan oleh bank seperti Bank Mandiri, BRI, Bank BNI. Jadi lebih rumit di situ teman-teman. Berbeda dengan paylater yang gampang saja melalui aplikasi tadi. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, masing-masing ini punya konsekuensi hukum yang berbeda-beda, seperti perlindungan konsumen dan risiko prestasi yang berbeda-beda pula. Contoh kayak kredit ini ditagih ke rumah-rumah, sementara kalau paylater ini mekanisme mediasi melalui aplikasinya tersebut teman-teman. Jadi kurang lebih itulah kesimpulan atau bisa dibilang garis besar dari kredit dan juga paylater. Nah teman-teman, kita udah di ujung nih sesi tanya jawab dengan narasumber kita Gio dan Jerry. Kira-kira teman-teman udah paham nggak nih tentang paylater and credit? Udah paham ya? Sikit-sikit lah paling nggak. Untuk itu, untuk kedua narasumber kita saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman yang menonton saya ucapkan terima kasih juga. Dadah.